izin menyampaikan hasil pemeriksaan tagihan proyek tata cara jalan tahap 2. Saat saya mencocokkan dokumen pembayaran catatan dari PT Maju Konstruksi, saya menemukan beberapa kejanggalan, Pak. Kejanggalan seperti apa ya? Yang pertama, Pak, saya tidak ada menemukan dokumen perbandingan harga. Biasanya kan kita punya minimal 3 penawaran sebagai dasar penetapan harga. Tidak ada sama sekali apa? Tidak ada sih, Pak. Pembayaran tanpa kontrak apa? Tidak juga. Seberapa jauh ininya? Yang saya lihat sih, Pak, sangat jauh dari harga pasar sih, Pak. Nampaknya ada beberapa spek beberapa. Bentar ya, saya lihat dulu ya. Oh, untuk Bu Olivia yang menemukan kejanggalan pada tagihan proyek Anda, tidak ada perbandingan. Tidak ada kontrak dan beton itu yang tidak sesuai dengan harga pasar. Pak Afan, proyek itu kan sempat mendesak. Kami bergerak cepat agar proyek cepat selesai. Namun begini kan kita kan tetap harus ada dasar untuk administrasi, Bu. Kalau tanpa kontrak, pembayaran ini harusnya melanggar aturan keuangan dong. Tapi semua sudah sesuai dengan persetujuan pimpinan. Arahan tanpa dokumen itu kan tetap beresiko pidana, Pak. Jika ini sampai di audit, semua yang terlibat akan dipertanggungjawabkan. Pak, kita bisa bicarakan dengan baik-baik. Saya permisi ke tamu dulu ya. Oke. Mau membicarakan seperti apa ya? Ya, baik-baik, Pak. Oh. Oke. Ini pokoknya wajib jangan ada yang tahu ya. Oke, Pak. Siap. Wajib kamu perbaiki lagi semuanya. Oke. Silakan duduk. Sidang perkara soal proyek infrastruktur dengan dua terdakwa Afan dan Juliana dinyatakan dibuka. Keduanya terbukti melakukan pemberian dan memberikan suap. Sidang dilanjutkan dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Terdakwa Afan selaku kepala dinas infrastruktur telah menerima suap dari terdakwa Juliana untuk meloloskan pembayaran proyek tanpa kontrak dan dengan harga yang tidak wajar. Dan terdakwa Juliana telah memberikan suap kepada pejabat negara demi memperoleh keuntungan proyek. Apakah terdakwa memahami dakwaan? Saya mengerti, tetapi saya tidak melakukan suap itu. Saya mulia. Tanpa persetujuan beliau, perusahaan saya bisa bangkrut. Mohon maaf, Yang Mulia, saya keberatan karena klien kami tidak menerima uang tersebut sama sekali. Fakta persidangan akan membuktikan sebaliknya. Panggil saksi Olivia. Saya bersumpah akan memberikan pernyataan yang sebenar-benarnya. Saudari Olivia, apa saudari lihat ketika di ruang kepala dinas? Sewaktu di ruangan kepala dinas, saya melihat bahwa Ibu Juliana memberikan amplop berisi uang kepada Bapak Afan. Apakah saudari melihat langsung menyerahkan uang tersebut? Saya memang tidak melihat secara langsung karena saya disuruh keluar saat Ibu Juliana akan menyerahkan amplop itu kepada Pak Afan. Terdakwa Juliana, apakah uang itu saudari berikan? Iya, Yang Mulia. Saya takut proyek saya dihentikan. Jadi jelas, Yang Mulia, inisiatif ini dari Juliana. Tapi dia dari mana? Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari penuntut umum. Panggil saksi novel. Hadir, Yang Mulia. Saudari bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Bersedia, Yang Mulia.
Silakan dulu. Saudari Novel, apa peran saudari dalam perkara ini? Saya adalah penyelidik KPK yang menangani laporan dugaan suap pada proyek cor beton di infrastruktur. Bagaimana perkara ini berulang? Berawal dari laporan internal staf keuangan yang menemukan pembayaran tanpa kontrak dan harga yang tidak wajar. Apa tindak lanjut penyidikan? Kami melakukan pengumpulan dokumen, pemanggilan saksi, dan penyadapan sesuai prosedur. Pada tahap itu, kami melakukan operasi tangkap tangan OTT terhadap siapa? terhadap Juliana sebagai pemberi suap dan Afan sebagai penerima suap yang mulia. Apa saja barang bukti yang diamankan? Yang pertama, komponen dalam amplop, dokumen invoice yang telah dibuat, rekaman komunikasi, keterangan saksi. Apakah terdakwa akan mengetahui uang tersebut? Ya, Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi ahli. Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi ahli. Panggil saudara Vincent. Hadir yang mulia. Saudara dihadirkan sebagai saksi ahli di bidang apa? Saya merupakan ahli dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Saya berpengalaman dalam penyusunan kontrak, evaluasi harga dan kepatuhan terhadap pengadaan tersebut yang mulia. Baik, silakan duduk. Silakan, jaksa. Saudara Vincent, tolong jelaskan kepada majelis apa wajib dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Baik yang mulia, secara umum yang mulia, pengadaan barang tersebut wajib melalui yang pertama itu perencanaan kebutuhan, kedua penetapan spesifikasi teknis, pembandingan harga atau pemilihan penyedia, pembuatan peraturan tulis dan pelaksanaan dan pembayaran. Jika salah satu sudah terlewati, maka pengadaan tersebut merupakan administrasi yang kemudian. Apakah kontrak tertulis itu wajib? Wajib yang mulia, kontrak adalah dasar hukum yang melindungi negara dan penyedia. Tanpa kontrak, negara tidak punya alat kendali dan pejabat membuka ruang penyalahgunaan. Jika pembayaran dilakukan tanpa kontrak, Itu pelanggaran serius. Dan jika disertai dengan keuntungan pribadi, statusnya bisa menjadi tindak pidana korupsi. bagaimana menentukan harga wajar dalam proyek seperti cor beton? Harga tersebut dapat ditentukan dari survei pasar, data historis proyek sejenis, dan minimal pembandingan beberapa penawaran. Tanpa itu, harga menjadi subjektif dan rawan dimanipulasi. Jika harga jauh di atas pasar, Itu merupakan salah satu indikasi terjadinya makar. Saudara ahli, bagaimana jika proyek tersebut dilakukan dalam kondisi mendesak demi kepentingan masyarakat? Dalam kondisi darurat sekalipun, pengadaan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi semua kesalahan administrasi otomatis didapat. Tidak, namun ketika ada penerimaan uang oleh pejabat, kesalahan administrasi berubah menjadi kejahatan korupsi. Saudari, silakan duduk. Baik yang mulia. saudara ahli, apakah pejabat yang tidak meminta tapi menerima uang tetap dipidana? Ya, dalam hukum pengadaan, menerima saja sudah cukup untuk menyatakan penyalahgunaan kewenangan. Apa dampak praktik seperti ini bagi negara? Negara itu dirugikan secara finansial, masyarakat menerima kualitas pekerjaan yang tidak sepadan, dan yang paling berbahaya adalah percayaan publik terhadap pemerintahan buntu. Saudara Vincent, simpulkan pendapat saudara. Baik yang mulia, pengadaan tanpa kontrak tersebut, tanpa pembandingan harga dengan harga yang tidak wajar itu dapat disertai dengan penerimaan oleh dari pejabat tersebut merupakan pelanggaran serius yang memenuhi unsur tidak pidana korupsi yang mulia. Baik. Menuntut terdakwa akan 8 tahun penjara, terdakwa Juliana 5 tahun penjara, serta denda sesuai ketentuan. Maaf yang mulia, klien kami tidak menikmati hasil kejahatan ini untuk kepentingan pribadi, melainkan mereka itu untuk
meninggalkan seluruh persidangan. Putusan: Arfa terbukti menerima suap dan menyalahgunakan wewenang, dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Juliana terbukti memberi suap namun bersikap kooperatif, dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Sidang dinyatakan selesai.